Pemirsa, Kejaksaan Negeri Bintan telah menetapkan status tersangka kepada Kepala Puskesmas Sungai Lekop yakni Zailendra Permana atas dugaan korupsi dana markup insentif nakes yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 400 juta rupiah dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Pengungkapan kasus dugaan korupsi markup insentif dan penanganan COVID-19 bagi tenaga kesehatan terindikasi negara mengalami kerugian hingga mencapai 400 juta rupiah. Bahkan pasca melakukan penggeledahan di Puskesmas Lekop dan Dinas Kesehatan Bintan, pihak Kejari Bintan akhirnya menetapkan satu orang tersangka dalam kasus ini, yakni Zailendra Permana, Kepala Puskesmas Lekop Bintan. Selain menetapkan tersangka, Kejari Bintan juga menerima uang pengembalian kerugian negara dari tenaga kesehatan senilai 26 juta rupiah, serta 4 unit handphone dan 1 unit komputer sebagai barang bukti. Kepala Kejaksaan Negeri Bintan, Iwayan Riana mengatakan, kasus tersebut terindikasi terjadi pada tahun 2020 hingga 2021. Diduga Puskesmas Lekop menerima dana insentif tenaga kesehatan sebanyak 800 juta rupiah. Kemudian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan teknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tersangka ZP mengembalikan uang sejumlah 100 juta rupiah. Untuk penghitungan secara fake-nya kita belum lakukan. Nanti proses penyidikan kan masih berjalan. Jadi kita lakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan sekaligus aliran uangnya kemana saja. Pasca ditetapkan sebagai tersangka 1 hari lalu, hari ini Kejari Bintan dikejutkan dengan pengembalian uang oleh tersangka senilai 100 juta rupiah. Dan uang ini akan dikembalikan pada negara. Maka total uang yang dikembalikan saat ini sekitar 126 juta rupiah, di mana 3 orang tenaga kesehatan telah mengembalikan uang sekitar 8 juta rupiah saat penggeledahan di Puskesmas Lekop. Dalam penggeledahan, tim penyidik menemukan sejumlah bukti berupa dokumen-dokumen penting terkait pencairan insentif nakes. Kendati telah mengembalikan uang tersebut, yang bersangkutan tetap dijadikan tersangka atas kasus ini. Atas perbuatannya, tersangka dapat terancam dengan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Muhammad Nazarullah, GoTV News melaporkan.